Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Asep Sukmayadi. You can call me Asep. I'm a new student at Pancasakti University from the Faculty of Science and Technology, Information System Study Program. Thank you to Mr. Heri Wardana as an English course lecturer who has given this assignment. I made this video to fulfill my mid-semester exam assignment for English course. I will explain about the verb. Verb, kata kerja. Pengertian verb. Verbs kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan, action, atau keadaan wujud, state of being dari subjek. Verb adalah kata-kata tindakan, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai action word. Kita menggunakannya untuk merujuk pada tindakan yang dilakukan, peristiwa yang terjadi pada seseorang atau sesuatu dan keadaan. Contohnya, tindakan yang dilakukan: run, lari, jump, loncat, talk, berbicara, cook, memasak, read, membaca, go, pergi. 2. Verb berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah finite verb, kata kerja terbatas. Finite verb adalah kata kerja yang memiliki peranan paling penting, baik dengan kata kerja bantu atau tidak, dan bertindak sebagai kata kerja yang penuh atau full verb di dalam peringkat. Kata kerja ini dibatasi oleh semua sifat-sifat yang berhubungan dengan tata bahasa Inggris atau grammar. Contoh kalimat dengan kata kerja finite verbs antara lain: The boy plays Monopoly. Bocah laki-laki itu bermain monopoli. 2. Ria took her book. Ria mengambil bukunya. Nomor 2. Non-finite infinite verb, kata kerja tak terbatas. Infinite verb adalah kata kerja yang tidak lengkap, incomplete verb, yang memiliki fungsi sebagai bagian tata bahasa yang lain dari kata kerja. Contoh kalimat dengan kata kerja infinite verbs antara lain: I look a beautiful girl. Saya melihat seorang gadis cantik. There is a swimming pool in that hotel. Ada sebuah kolam renang di hotel itu. He likes smoking. Dia suka merokok. 3. Verb berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ialah transitive verb. Transitive verbs adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau pelengkap penderita untuk menyempurnakan arti kalimat, atau kata kerja yang tindakannya sampai kepada penerimanya. Contoh kalimat dengan kata kerja transitive verbs antara lain: The boy played soccer in the field. Bocah-bocah lelaki bermain sepak bola di lapangan. I give a ring to Sandra. Aku memberi sebuah cincin kepada Sandra. 2. Intransitive verbs, kata kerja intransitif. Intransitive verbs adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau pelengkap penderita untuk menyempurnakan arti kalimat, karena sudah tersempurnakan dan dapat dipahami artinya. Contoh kalimat dengan kata kerja intransitive verbs antara lain: Rivers flow. Sungai-sungai mengalir. Cows are four-legged animals. Sapi adalah hewan berkaki 4. 4. Verb berdasarkan perubahan waktunya atau cara penulisannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah regular verbs, kata kerja beraturan. Regular verbs atau kata kerja beraturan adalah kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tense dan perubahan itu secara teratur. Contoh kalimat dengan kata kerja regular verbs antara lain: Verb 1, add. Verb 2, added. Verb 3, added, artinya menambahkan. Verb 1, help. Verb 2-nya helped. Verb 3, helped, arti membantu, dan seterusnya. Yang kedua ialah irregular verbs, kata kerja beraturan. Irregular verbs, kata kerja tak beraturan,
adalah kata kerja verb yang berubah-ubah, tidak sesuai dengan bentuk tense, dan tidak mematuhi peraturan yang normal. Contoh kalimat dengan kata kerja irregular verbs antara lain, I came to the party with my fiancé. Aku datang ke pesta dengan tunanganku. Kedua, we went to the beach on the weekend. Kami pergi ke pantai di akhir pekan. 5. Verb berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah linking verbs, kata kerja penghubung. Linking verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan antara subjek dengan kata ganti pronoun dan kata sifat adjektif yang menerangkan subjek. Contoh kalimat dengan kata kerja linking verbs antara lain, he feels ill, dia merasa sakit. I become successful, aku menjadi sukses. Yang kedua ialah auxiliary verbs, kata kerja bantu. Auxiliary verb adalah kata kerja yang digunakan untuk membantu kata kerja lain dalam membantu struktur kalimat yang lengkap dan memiliki fungsi tata bahasa. Contoh kalimat dengan kata kerja auxiliary verbs antara lain, I am going to watch opera tonight. Aku akan pergi menonton opera nanti malam. I can read an English book. Aku bisa membaca buku-buku berbahasa Inggris. He does his job perfectly. Dia melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Simpulannya ialah verb is the word to show action. For example, to buy, to write, to read, to run, and exit. And to show state of being. For example, to be, to have, to become, to seem, and exit. Verb consists from kinds, types, and usage. Kata kerja merupakan jenis kata yang paling penting dalam suatu kalimat. Tanpa kata kerja, kita tidak bisa membuat kalimat, bahkan dalam bahasa lisan. Hanya dengan sebuah kata kerja, kita sudah bisa mengungkapkan sebuah gagasan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Okay, thank you. That's the presentation about verbs. I'm sorry if there are shortcomings in the delivery because I'm just an ordinary human who will make a lot of mistakes. That's all from me. I hope this video is useful for all of us. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridau wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.